Halo guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Sebelumnya Yuki maaf banget kalau nanti bakal ada suara meong. Yuki lagi adopsi anak bayi kucing baru beberapa hari kemarin, dan Yuki kasih nama Spooky karena dia lahir pada saat malam Halloween. Ngomong-ngomong soal Halloween, di tahun kemarin kita sudah mempersiapkan video tentang kejadian pada saat malam Halloween, yaitu tentang Joker Jepang. Mungkin kalian kalau belum nonton, kalian bisa tonton video yang ini. Ini juga seru banget kasusnya, kalian harus wajib tonton. Itu juga waktu aku posting itu rame juga yang nonton, yang komen. Aku suka banget sama penonton-penonton yang seperti itu. Namun kali ini dengan kasus yang berbeda, tapi dalam waktu yang sama, yaitu pada saat malam Halloween. Kita akan membahasnya di Yukita Horror malam kali ini. Namun tidak terjadi di negara Jepang lagi, tetapi di negara Korea Selatan. Ngomong-ngomong soal Korea Selatan, aku juga mau menyapa dulu. Mungkin ada fans K-popers di sini. Annyeonghaseyo, 저는 유키는입니다. Surabaya, Indonesia, 사람입니다. Let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Tragedi Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan terjadi pada hari Sabtu malam waktu setempat. Sejauh ini, insiden tersebut menelan ratusan korban, termasuk diantaranya meninggal dan juga luka-luka. Dilaporkan pula ratusan orang hilang. Dan malam kali ini kita akan membahas beberapa hal yang diketahui sejauh ini terkait dengan perayaan Itaewon Halloween di tahun 2022 yang berujung tragedi maut. Tragedi Itaewon terjadi pasca perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 malam waktu setempat. Jadi Halloween kemarin nih. Ratusan orang terkena henti jantung setelah ribuan orang memadati jalan sempit di distrik Itaewon, Korea Selatan untuk merayakan pesta Halloween pada saat itu. Dilansir Reuters Minggu tanggal 30 Oktober, insiden tersebut terjadi ketika kerumunan besar yang merayakan Halloween di Itaewon melonjak pada Sabtu malam, kata pejabat darurat. Acara Itaewon Halloween 2022 merupakan pertama dalam 3 tahun setelah negara itu mencabut pembatasan COVID-19. Beberapa saksi menggambarkan kerumunan di Itaewon menjadi semakin sulit diatur ketika menjelang larut malam. Insiden itu sendiri terjadi pada pukul 22.20 waktu setempat. Ratusan orang berdesakan di gang sempit dan tidak bergerak hingga petugas darurat dan polisi turun. Saksi mata bernama Moon Ju-yong yang berusia 21 tahun mengungkapkan kondisi sebelum adanya penyerbuan memang sudah sangat kacau. Polisi kesulitan mengantisipasi kerumunan dalam acara tersebut. Keramaian mencapai 10 kali lipat dibandingkan biasanya. Pasti kalian semua sudah mendengar tentang tragedi Halloween di Itaewon ini kan? Kalau belum, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Dilansir dari IFP, petugas hingga warga setempat melakukan pertolongan pertama darurat kepada sejumlah korban yang berjatuhan akibat henti jantung. Pertolongan pertama yang diberikan kepada korban yang tergeletak di jalan berupa tindakan CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation. Kalau misalnya Yuki salah sebut, I'm so sorry, tapi Yuki bakal tulis tulisannya di bawah. Saksi mata mengungkapkan bentrok di tengah kerumunan massa jadi pemicu insiden di Itaewon ini. Tak sekedar kericuan biasa, disebutkan juga banyak yang melihat peserta malam pesta menggunakan narkoba. Saksi juga melihat banyak sekali barang bukti narkoba yang diamankan sama polisi. Kami datang ke sini sekitar jam 10 malam, lalu kami melihat seperti adegan dari film di depan hotel di sana. Seperti hal-hal yang terjadi selama perang. Itu memang terjadi, memang melakukan CPR di sana sini dan orang-orang bergegas masuk karena tidak ada yang bisa dikendalikan. Semua benar-benar di luar kendali. Ungkap saksi yang bernama Park Jung Kun yang tadi berusia 21 tahun kepada Reuters. Hingga kini, pihak berwenang mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi terkait penyebab pasti tragedi di Itaewon tersebut.
Tragedi perayaan Halloween di Itaewon, Seoul, Korea Selatan menelan ratusan korban jiwa hingga luka-luka. Jumlah korban tewas pun terus-menerus bertambah. Menurut data terkini, jumlah korban meninggal di tragedi Itaewon sebanyak 151 orang. Ini waktu Yuki take video ya. Nanti kalau misalnya ada penambahan korban lagi, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Sebagian besar korban meninggal adalah remaja. Seperti dilansir dari CNN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober kemarin, mereka meninggal karena para pengunjung membludak di gang sempit di distrik Itaewon itu. Pihak berwenang juga masih menyelidiki apa yang menyebabkan insiden itu terjadi. Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Yong Sang-gu, Choi Seung-bum mengatakan insiden ini diduga akibat banyak yang terinjak-injak. Setidaknya ada 82 orang korban terluka. Seperti yang Yuki tadi sebutkan, Yuki minta tolong kalau misalnya ada upgrade tambahan, tapi semoga saja nggak ada ya. Kalau misalnya ada korban yang bertambah lagi, kalian bisa bantu Yuki tuliskan di kolom komentar. Next. Selain korban meninggal dan juga luka-luka, dilaporkan ratusan orang hilang dalam tragedi di Itaewon. Sejauh ini pihak berwenang menerima 355 laporan orang hilang. Dilansir dari Korea Bu, pada hari Minggu 30 Oktober, acara Halloween di Itaewon dihadiri sekitar 100.000 orang. Gila. Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Kota Seoul mengumumkan bahwa Pusat Layanan Masyarakat Hanamdong telah menerima 44 laporan langsung dan 311 panggilan dengan total 355 laporan orang hilang sampai saat ini. Yuki di sini bertanya kepada kalian, apa yang menyebabkan orang-orang ini menghilang? Apakah mereka ini adalah salah satu yang memakai narkoba terus dia kabur, atau ya orang yang sampai gak ngerti kemana, gak ngerti maksudnya apa? Kalau menurut kalian gimana? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. Akibat tragedi Halloween di Itaewon, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadakan pertemuan darurat pada dini hari Minggu tanggal 30 Oktober waktu setempat. Presiden mengeluarkan pengumuman masa berkabung nasional sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Tragedi dan bencana ini seharusnya tak pernah terjadi di jantung kota Seoul saat perayaan Halloween tadi malam. Saya menyampaikan belasungkawa kepada para korban insiden ini dan berharap orang-orang yang terluka segera sembuh. Hati saya turut berduka cita anggota keluarga korban yang patah hati karena kehilangan orang yang dicintai, kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Suki diem dulu, udah dikasih susu loh. Pemerintah Korea Selatan pun menetapkan tragedi Itaewon sebagai fokus utama di pemerintahan. Pemerintah akan menetapkan masa berkabung nasional mulai hari ini hingga insiden tersebut dapat dikendalikan dan akan menempatkan prioritas utama dalam urusan negara dalam pemulihan dan tindak lanjut dari insiden tersebut. Lanjut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Korea Selatan telah berduka. Ratusan warga meninggal dunia saat merayakan pesta Halloween yang telah vakum selama hampir 3 tahun di Itaewon. Hiruk pikuk dan antusiasme warga justru berujung duka. Korban yang meninggal dunia terus bertambah. Pejabat pemerintah hingga pihak kepolisian juga telah melakukan investigasi terkait tragedi yang disebut menewaskan 151 orang tersebut. Dikutip dari laman CNN, beberapa informasi yang dirangkum merupakan pernyataan dari berbagai saksi di lokasi. Berikut ini, Yukita Horror juga akan membahas tentang fakta-fakta yang terjadi pada saat Halloween Itaewon yang menewaskan ratusan orang tersebut. Fakta pertama adalah korban sebagian besar adalah remaja. Sebanyak 151 orang yang meninggal masih berusia belia. Rata-rata mereka adalah remaja dan juga orang yang berusia 20-an. Fakta kedua adalah serangan jantung jadi penyebab korban meninggal. Banyaknya pengunjung yang berdesak-desakan di jalanan Itaewon menyebabkan mereka mengalami sesak hingga terinjak-injak. Korban juga kebanyakan disebut meninggal akibat serangan jantung. Pejabat di tempat kejadian menyebut saat ini banyak korban menderita serangan jantung dan kesulitan bernafas. Fakta ketiga adalah kostum Halloween menjadi kostum kematian.
Di lokasi setelah tragedi itu terjadi, banyak korban tergeletak di jalanan. Korban yang membutuhkan pertolongan hingga yang meninggal dunia tampak masih menggunakan kostum Halloween. Foto dan video di media sosial menunjukkan orang-orang tergeletak di jalan dan di atas tanggung. Aduh, ini juga miris banget waktu Yuki kerja nonton berita kutipannya. Kasian banget. Fakta keempat adalah seribuan petugas dikirim ke lokasi kejadian. Lebih dari 1.700 petugas tanggap darurat telah dikirim, termasuk 517 petugas pemadam kebakaran, 1.100 petugas polisi, dan sekitar 70 pegawai pemerintah. Gila kasus ini ya. Semoga ini tidak pernah terjadi lagi, apalagi di negara Indonesia. Fakta kelima adalah identifikasi korban sulit dilakukan. Pihak berwenang kesulitan mengidentifikasi korban. Mereka juga telah meminta bantuan keluarga untuk mengenal anggota keluarganya yang diyakini jadi salah satu korban. Dan kalian tahu fakta yang nomor 6 ini? Fakta nomor 6 adalah ada korban orang asing. Jadi bukan orang Korea nih. 2 orang asing dilaporkan tewas dalam insiden ini. Sementara itu, 15 diantaranya juga dilaporkan luka-luka. Pemerintah kota Seoul juga menerima laporan orang hilang. Jadi semoga orang asing ini tidak ada atau bukan dari orang Indonesia. Amin amin ya robbal alamin. Dan fakta ketujuh adalah korban tewas kemungkinan masih bertambah. Dari laporan terakhir sebanyak 151 orang dikabarkan meninggal dunia. Otoritas kesehatan setempat menyebut angka tersebut kemungkinan masih akan bertambah. Dan hal ini lantaran korban luka dan kritis yang dirawat di rumah sakit juga cukup banyak sekali. Yuki turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan, dan semoga amal dan ibadah dari orang-orang yang sudah meninggal diterima di sisi Tuhan. Amin. Menurut kalian, dari kasus tragedi Halloween di Itaewon ini, mana yang fakta-fakta mana yang bikin kalian kayak wow gitu? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin kalian bisa menemukan kasus yang hampir serupa, kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga ingin menyarankan konten orang lainnya, kalian bisa langsung saja kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yang jelas di sini Yuki tak pernah bosan untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share saja ke teman-teman kalian agar kalian semua mungkin bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.